Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki, dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia, dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Senin, malam ke-8 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, 22 November 2020. Yang pertama ngaji malam ke-42 Kitab Safinatun Najah. Yang kedua tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menjemput ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niatan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Kang Yusuf kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati jamaah pondok kita pada pengajian Kitab Safinatun Najah. Marilah kita melanjutkan kembali mengaji kita pada fasal asbabu sujudis sahwi, ataupun sebab-sebab disunnahkan untuk sujud sahwi. Namun sebelumnya mari kita sama-sama bertawassul terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila hadrati jami'il musannifin khususan Maulana Sultanul Awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati jami'il a'immatil arba'ah al-mujtahidin. Thumma ila hadrati Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon wa ila hadrati musannifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumar Al-Hadrami wa Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi wa ila hadrati masyayikhina khususan syekhina wa murabbi ruhina Ki Al-Hajj Maimun Zubair wa Ki Al-Hajj Abdul Rahim Ahmad wa Ki Al-Hajj Faqih Imam. Thumma ila hadrati syekhina wa qudwatina wa murabbi ruhina Ki Al-Hajj Junaidi Anas wal Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya. Usulihim wa furu'ihim wa hawashihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun asbabu sujudis sahwi. Pada pertemuan yang lalu sebagian sudah dibahas tentang sebab-sebab disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Bahwa sujud sahwi dilakukan kapan? Dilakukan sebelum salam pada posisi duduk iftirash, bahwa ketika seseorang mau sujud sahwi maka posisi duduk tahiyatnya tidak seperti posisi duduk tahiyat akhir, tetapi posisi duduk seperti dia melakukan tahiyat akhir, tetapi posisi duduknya seperti tahiyat awal, atau yang dikenal dengan istilah duduk iftirash. Lalu sujud sahwi dilakukan kapan? Setelah kita membaca seluruh tahiyat sampai selesai dengan doa-doanya, sebelum salam lalu dia sujud. Berapa kali sujudnya? 2 kali. Jadi sujudnya itu 2 kali. Ada tahiyat awalnya? Tidak ada. Jadi dia setelah selesai, misalkan kita tahiyat sampai innaka hamidum majid, misalkan innaka hamidum majid, sebelum salam lalu turun dulu sujud, bacanya doanya subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, lalu bangun, duduk di antara 2 sujudan dengan doa ataupun zikiran yang sama, yakni Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lalu sujud lagi, baca subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali, lalu bangun, langsung salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi setelah bangun dari sujud sahwi yang kedua, tidak ada doa ataupun zikiran lagi, langsung salam. Pertanyaannya kemudian, kalau ada orang dia meninggalkan sunnah ab'ad sholat, sehingga mengharuskan dia untuk disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Sudah siap-siap sujud sahwi, ternyata lupa juga sujud sahwinya. Salam dulu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau memang dia lupa sudah kadung salam dan jeda waktunya tidak lama, maka dia boleh kembali lagi ke sholat, kembali lagi ke posisi dia mau sujud, kemudian sujud sahwi 2 kali, nah, lakukan sujud sahwinya, lalu salam lagi kalau jeda waktunya tidak lama. Tapi kalau jeda waktunya lama, baru ingat-ingat setelah kemana-mana, sudah bangun, sudah zikiran lama, baru ingat, loh kok saya belum sujud sahwi, padahal tadi saya tidak kunut, ya, padahal tadi saya tidak duduk
di antara dua sujud misalkan. Gimana? Harusnya sunnah sujud sahwinya juga lupa lagi. Sudah lama. Ya sudah. Tidak apa-apa. Lalu sholatnya sah tidak? Sah. Diterima tidak? Ya insya Allah diterima. Ya, insya Allah diterima. Gitu. Jadi tidak kemudian gara-gara lupa sujud sahwi, sudah lama waktunya, terus dia, waduh saya harus sholat lagi kalau begitu. Tidak, cukup. Kemudian apa di antara penyebabnya? Yang pertama, secara umum ada 4. Yang pertama adalah tarku ba'din min ab'adis sholat. Kemarin dijelaskan meninggalkan sebagian dari atau salah satu di antara sunnah ab'ad sholat yang nanti akan dijelaskan setelah fasal ini, sunnah ab'ad sholat. Saya contohkan satu, misalkan qunut ataupun duduk di antara dua sujud. Au ba'dil ba'di, atau meninggalkan sebagian dari salah satu sunnah ab'ad sholat. Tahiyat awal kan sunnah ab'ad sholat. Lalu ada orang tahiyat awal tidak lengkap. Ya, tidak lengkap. Artinya misalkan at-tahiyatu lillah, langsung asyhadu alla ilaha illallah. Berarti kan dia tidak membaca at-tahiyatu lillah, salamun alaika, dan seterusnya. Itu. Maka sunnah untuk sujud sahwi. Yang kedua adalah melakukan sesuatu yang kalau disengaja batal, kalau dilakukan lupa, melakukan sesuatu yang kalau disengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Dan kebetulan saat itu dia lupa, tidak sengaja melakukannya. Apa contohnya? Contohnya adalah melakukan ataupun melakukan lama rukun-rukun yang seharusnya cuman sebentar. Contoh duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu aturannya tidak boleh lama. Sebentar. Sekedar mengucapkan ataupun dengan kadar lama orang berdoa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Sekedar segitu kadar lamanya. Tidak boleh lama-lama. Lalu ada orang sholat mungkin ngelamun, dia punya pikiran pas duduk di antara dua sujud lama, ada 5 menitnya misalkan. Maka dia disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Sekarang yang ketiga. Ats-tsalitsu utawi kang kaping 3, penyebab disunnahkan sujud sahwi. Ats-tsalitsu utawi kang kaping 3 iku naqlu ruknin. Iku naqlu ruknin mindah rukun qauliyin kang bangsa pengucap. Ats-tsalitsu utawi kang kaping 3 iku naqlu ruknin mindah rukun qauliyin kang bangsa ucapan atau kang bangsa pengucap, dipindah ila ghairi mahallihi maring seliyane panggonane ruknin qauliyin.
ila ghairi mahallihi maring seliyane panggonane ruknin qauliyin. Yang ketiga adalah memindah rukun qauli bukan pada tempatnya. Sedikit saya jelaskan, rukun itu ya asas, rukun itu ya fardu. Sesuatu yang harus dilakukan dalam sholat namanya rukun, atau bahasa lainnya fardu, boleh. Rukun sholat itu ada yang bersifat ucapan, ada yang bersifat perbuatan. Saya ulangi, rukun ataupun fardu bahasa lainnya dalam sholat itu ada yang bersifat ucapan, ada yang bersifat perbuatan. Yang bersifat ucapan diistilahkan dengan rukun qauli. Saya ulangi, yang bersifat ucapan diistilahkan dengan istilah rukun qauli. Asal daripada qaulun, ucapan, qauliyun yang bersifat ucapan. Contoh, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang rukun itu mengucapkan Allahu Akbarnya. Itu yang rukun, yang fardu, yang harus. Soal mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Kita sholat ya, takbiratul ihram. Sholat pertama kali kan sebagai pembukanya itu takbiratul ihram. Lalu ada orang misalkan pada saat takbiratul ihram tangannya diam begini. Allahu Akbar, langsung begini. Sah tidak sholatnya? Sah. Karena mengangkat tangan, ya, baik begini, begini, ataupun begini, terserah aja. Ataupun yang begini, asalkan jangan dikombinasi. Karena ini jadi perdebatan. Katanya yang benar yang seperti ini. Ada lagi yang benar seperti ini. Ada lagi yang benar seperti ini. Terserah. Monggo, mau yang mana. Asal jangan dikombinasikan. Bagaimana? Karena banyak pendapat, yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Akhirnya, dia kombinasi sajalah biar dapat sana sini. Yang kanannya ke sini, yang kirinya ke sini. Allah, asal jangan begitu saja. Ya. Sekali lagi, bahwa mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Sebagaimana pada fasal-fasal sebelumnya. Ada fasal sebelumnya di wa yusannu raf'ul yadaini. Ya. Jadi mengangkat tangan sekali lagi hukumnya sunnah. Yang wajib, yang fardu, yang rukun itu mengucapkan Allahu Akbarnya. Allahu Akbar, ada nya-nya. Nah, mengucapkan Allahu Akbar sebagai simbol takbirat, sebagai takbiratul ihram. Ya, sebagai takbiratul ihram. Ini takbiratul ihram dinamakan rukun qauliyun, ruknun qauliyun, rukun yang bersifat ucapan. Lalu apalagi? Membaca Fatihah.
Membaca Fatihah itu termasuk rukun qauli karena harus dibaca dan yang membaca mulut, ucapan. Ya, membaca Fatihah. Apalagi membaca tahiyat akhir. Apalagi salam, itu rukun qauliyun. Kemudian yang kedua, ruknun fi'liyun. Rukun fi'li. Rukun yang bersifat perbuatan. Rukun yang bersifat perbuatan. Apa contohnya? Berdiri. Apa contohnya lagi? Rukuk. Jadi posisi rukuknya itu yang rukun. Kalau membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, itu sunnah. Apalagi i'tidal, apalagi sujud. Sujudnya itu, posisi itunya rukun fi'li. Tentang membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, itu sunnah membacanya. Yang wajib, yang rukun, yang fardu itu sujudnya. Lah, kembali lagi ke pembahasan bahwa yang menjadi penyebab seseorang disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi adalah memindahkan rukun qauli bukan pada tempatnya. Contoh, membaca Fatihah kok ketika ruku. Kita ruku, baca Fatihah. Ya, baca Fatihah. Lagi ruku, lagi sujud, membaca Fatihah. Nah, ini kan berarti rukun Fatihah yang sebenarnya pada saat berdiri dibacanya ketika ruku. Ya, barangkali orang lupa dia baca Fatihahnya ketika ruku. Nah, maka sunnah sujud sahwi. Sebenarnya bahwa secara lebih luas lagi, bukan hanya rukun qauli, bukan hanya rukun, sunnah pun juga sama. Kesunnahan yang bersifat ucapan. Ketika dilakukan bukan pada tempatnya, maka sunnah sujud sahwi. Contoh, membaca surat ketika sujud. Lagi sujud, baca surat Al-Ikhlas misalkan. Lagi i'tidal, baca surat An-Nas misalkan. Nah ini. Lagi duduk, baca surat Al-Falaq. Jadi, bukan hanya rukun qauli yang dilakukan bukan pada tempatnya yang menyebabkan seseorang sunnah sujud sahwi. Yang bukan rukun pun juga sama. Kecuali at-tasbihat. Di sini dijelaskan. Na'am yustathna min dzalika at-tasbihatu. Fala yasjudu li naqliha 'alal mu'tamad. Wa in qasadaha. Dikecualikan dari hal itu adalah membaca tasbih. Membaca tasbih di posisi apapun dalam seluruh rangkaian sholat boleh. Di anna jami'as sholati qabilatun laha. Karena seluruh rangkaian sholat boleh dibacakan tasbih. I'tidal, tasbih boleh. Lagi berdiri, baca tasbih boleh. Rukun
qauli. Itu. Kemudian ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku iqa'u ruknin fi'liyin. Nah ini. Kalau tadi rukun qauli, kalau sekarang rukun fi'li. Iku iqa'u ruknin nibaaken rukun. Nibaaken itu menjatuhkan, maksudnya sih melakukan. Iqa melakukan yang sifatnya tidak sengaja. Iqa ruknin iku nglakoni rukun. Fi'liyin kang bersifat perbuatan, fi'liyin kang bangsa penggawean. Fi'liyin kang bangsa penggawean atau bersifat perbuatan. Ma'a ihtimali ziyadati ing dalem sertane mungkine anane tambahan. Ma'a ihtimali ziyadati ing dalem sertane anak kemungkinan tambah. Anak kemungkinan tambah. Yang keempat, iqa'u ruknin fi'liyin ma'a ihtimali ziyadah. Melakukan rukun fi'li di mana ada kemungkinan apa yang dia lakukan itu sudah lebih. Ya, apa yang dilakukan itu sudah lebih. Contoh begini, ya, gampangannya ngomong begini. Sholat zuhur itu 4 rakaat. Ya, sholat zuhur itu 4 rakaat. Pada rakaat ketiga, dia ragu. Saya tuh lagi rakaat ketiga apa rakaat keempat? Rakaat ketiga apa rakaat ketiga atau rakaat kedua? Boleh. Rakaat ketiga apa rakaat kedua sih saya tuh? Padahal dia aslinya sudah di rakaat ketiga. Maka kalau dia dalam ragu seperti itu, dia langsung harus mengambil keputusan rokaat yang minimal. Maksudnya gimana? Maksudnya 2 apa 3? 2 apa 3? Ya sudah, yang yakin pasti 2. Kalau 3 itu ada kemungkinan belum. Ada kemungkinan belum. Nah, pada saat dia mengambil keputusan 2 rakaat, padahal saat itu sudah 3 rakaat, sementara kewajibannya dia harus menambahi 2 rakaat lagi, berarti kan sholatnya bisa saja nyampe 5 rakaat. Ya, bisa saja sampai 5 rakaat. Nah, karena dia ragu, maka harus mengambil keputusan paling sedikit. 2 rakaat apa 3 rakaat saya tuh ya 2 rakaat, padahal dia sudah kenyataannya, tapi dia ragu. Berarti saya harus nambahi 2 rakaat lagi. Padahal dia sudah di rakaat ketiga. Ketika dia mengambil keputusan berarti 2 rakaat, berarti kan nambahnya 2 rakaat. Nah, kalau kenyataannya berarti 5 rakaat dia sholatnya. Nah, di sini ma'a ihtimali ziyadah. Melakukan rukun fi'li di mana ada kemungkinan sudah tambah, sudah lebih. Saya tuh 3 rakaat atau 4 rakaat sih. Misalkan ragu 3 rakaat atau 4 rakaat. Kalau 4 rakaat kan berarti saya turun ini langsung tahiyat dong. Tapi saya ragu, jangan-jangan ini saya di 3 rakaat, di rakaat yang ketiga. Maka meskipun kenyataannya dia saat itu sudah di rakaat keempat,
maka tetap harus menambahi 1 rakaat lagi supaya yakin. Karena saat itu dia harus mengambil keputusan 3 rakaat. Berarti ketika nambahi 1 rakaat lagi kan berarti dia di rakaat yang kelima. Seperti itu. Nah, nanti kalau dalam kasus seperti itu, sebelum salam sujud sahwi dulu. Bikhilafi ma law tadhakkaru fi tilkar rak'ah al-mashkuk qabla al-intisabi li ghairiha annaha rabi'atun ya fala sujuda alaih. Beda hal ketika dia di rakaat yang keempat. Ya, di rakaat yang keempat terus kalau tadi contohnya ragu terus. Dia sudah di rakaat keempat, belum sempat dia bangun lagi mau menuju rakaat yang kelima yang diharuskan untuk nambah, tiba-tiba dia yakin, enggak, saya yakin ini rakaat yang keempat. Nah ya sudah, kalau dia sudah yakin, tanpa harus nambahin lagi 1 rakaat. Jadi saat itu pula dia sudah boleh langsung tahiyat. Sujud sahwi tidak, sudah cukup. Yang sujud sahwi itu ketika ada kemungkinan rakaatnya lebih. Itu. 2 rakaat apa 3 rakaat saya ya? 2 rakaat apa 3 rakaat? Ya, 2 rakaat apa 3 rakaat? Belum sempat bangun dari yang kedua rakaatnya, dia yakin, enggak yakin saya ini 2 rakaat. Ya berarti tambahin 2 rakaat lagi. Sujud sahwi tidak. Wa sujudus sahwi wa in kathurus sahwu ya sajdatani. Sujud sahwi itu meskipun yang dilalaikannya banyak. Dilalaikannya banyak. Pertama, tahiyat awal. Tahiyat awal nggak dilakukan. Sudah begitu, di rakaat ketiganya ragu. Nah, sudah 1 tahiyat awal, rakaat ketiganya ragu, terus ragu. 3 apa 4. Mungkin ini sholatnya ngelamun ini. Ya, berarti kan dia harus langsung nambahin lagi rakaatnya. Kan berarti kesalahan lupanya 2. Apakah sujud sahwinya juga 2 kali? Maksudnya 2 paket. Kalau paket pertama, kalau 1 paket itu kan 2 sujudan. Nah, di sini dijelaskan bahwa sujud sahwi dilakukan tetap 2 kali sujud meskipun banyak kealpaannya dia. Ya, tetap kayak tadi prakteknya. Sujud, baca subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali, duduk di antara 2 sujud, baca doa Rabbighfirli warhamni sampai selesai, sujud lagi, baca doanya 3 kali, bangun, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan harus niat sujud sahwi, tapi tidak harus dilafadzkan. Na'am al-ma'mum la yahtaju ila niyatin litaba'iyatihi lil imam. Makmum sih gimana? Makmum ya tidak harus ada niat. Makmum misalkan makmum nggak sadar, ya makmum tidak sadar imamnya meninggalkan sunnah ab'ad. Nggak sadar, kadang makmum sholatnya ambiar, ya, sholatnya ambiar, apa yang dia baca, pikirannya kemana, pokoknya ngikut aja di depannya. Pas mau salam, imamnya sujud lagi, gimana? Harus niat, sudah ikuti saja imam.
Ikuti saja imam. Wa mahalluhu qubailas salam sawa'un fi dzalikal hukmi as-sahwu bi ziyadatin aw bi naqsin aw bihima. Qala Abdul Aziz fi Fathil Mu'in wa huma wal julusu bainahuma ka sujudis salat. Jadi sujud sahwi dan duduk di antara keduanya sama sebagaimana sujud salat, dan duduk di antara dua sujudan dalam hal kewajibannya, sunnah-sunnahnya seperti zikiran-zikirannya. Baik, itu 4 hal yang menjadi penyebab disunnahkan sujud sahwi. Tadi yang pertama, meninggalkan salah satu di antara sunnah ab'ad sholat. Lalu apa saja sunnah ab'ad? Faslun utawi kiko fasal. Ab'adus sholati utawi piro-piro sunnah ab'ade sholat. Ab'adus sholati utawi piro-piro sunnah ab'ade sholat. Iku sab'atun anapitu. Sunnah ab'adnya sholat itu ada 7. Pertama, at-tasyahudul awwalu, suwiji tasyahud awal. Atau kita istilahkan tahiyat awal. Wa qu'uduhu lan lungguhe tahiyat awal. Wa qu'uduhu dan lungguhe tahiyat awal. Pertama tahiyat awal, kedua duduk ketika tahiyat awal. Wassalatu lan maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat untuk Nabi Muhammad fihi ing dalam tasyahud awal. Wassalatu lan maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam tasyahud awal. Yang ketiga, membaca sholawat Nabi dalam tasyahud awal. Wassalatu lan maca sholawat alal ali ing atase keluarga. Yang keempat, wassalatu, yang keempat adalah wassalatu lan maca sholawat alal ali ing atase keluargane Kanjeng Nabi fit tasyahudil akhiri ing dalam tasyahud akhir. Sunnah ab'ad sholat itu tadi tahiyat awal, 2 duduk ketika tahiyat awal, 3 membaca sholawat Nabi. Jadi ada orang tahiyat awal kok tidak membaca sholawat Nabi. Tahiyat awal wa asyhadu anna, benar tahiyat awal, tapi baru wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia langsung bangun, nggak baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggak baca itu. Itu dalam tahiyat awal. Kemudian dalam tahiyat akhir membaca sholawat untuk keluarga Nabi. Allahumma kama shallaita ala sayyidina, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Di situ wa ala ali sayyidina Muhammad itu ketika di tahiyat akhir termasuk sunnah ab'ad salat, membaca alun Nabi. Wal qunutu lan kunut. Wal qunutu lan kunut wa qiyamuhu lan ngadege kunut. Kunut berdirinya. Jadi kunut, doa kunut harus dihafalkan. Wassalatu lan maca sholawat, wassalamu lan maca salam. Wassalatu lan maca sholawat, wassalamu lan maca salam ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabat-sahabate Kanjeng Nabi fihi ing dalam kunut. Wassalatu lan maca sholawat, wassalamu lan maca salam ala nabi sallallahu alaihi wasallam
wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabat-sahabate Kanjeng Nabi fihi ing dalem kunut. Yang ketujuh, membaca sholawat salam kepada keluarga Nabi, kepada Nabi, keluarganya dan sahabat-sahabatnya ketika kunut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lah itu. Tidak membaca sholawat Nabi untuk Nabi, keluarga dan sahabat-sahabatnya ketika kunut. Beberapa hal inilah yang termasuk sunnah ab'ad. Lalu dalam sholat, di samping sunnah ab'ad ada namanya sunnah hayat. Kalau tadi rukun, ada rukun qauliyun, ada ruknun fi'liyun. Qauliyun, rukun yang bersifat ucapan, fi'liyun, rukun yang bersifat perbuatan. Dalam hal kesunnahan sholat, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad sudah gampangannya ngomong, sunnah-sunnah yang kalau ditinggalkan, sunnah pula untuk sujud sahwi. Tapi kalau sunnah hayat, meski ditinggalkan beberapa kali pun, tidak ada kesunnahan sujud sahwi. Contohnya apa? Banyak. Ya, banyak. Membaca surat setelah Fatihah, lalu membaca doa-doa ketika ruku' sujud, lalu duduk di antara dua sujud, membaca tasbih, itu semuanya sunnah-sunnah hayat yang kalau ditinggalkan tidak ada kesunnahan sujud sahwi. Beberapa hal inilah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini tentang penyebab sujud sahwi dan sunnah ab'adnya. Baik Mas Ari, untuk pertemuan malam hari ini saya cukupkan. Nanti setelah ini kita sama-sama sharing tentang beberapa pertanyaan yang sudah saya terima. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Mas Ari. Baik, ada pertanyaan. Yang sampai ke saya pertanyaannya begini. Saya sering sholat subuh sendiri. Di rakaat kedua saya bangun dari tahiyat. Kemudian saya ingat, terus turun kembali melanjutkan tahiyat akhir. Ya, turun kembali melanjutkan tahiyat akhir. Pertanyaan, apakah benar yang saya lakukan atau bagaimana solusinya? Kalau bangunnya itu sudah sampai berdiri tegak, ya, kalau bangunnya dia sudah sampai berdiri tegak, dia boleh turun lagi lalu sujud sahwi. Tapi kalau bangunnya baru bangun, loh kok saya bangun? Ya kok saya bangun baru bangun separoh, baru bangun sedikit separoh, sudah kemudian dia ingat bahwa dia sudah tahiyat akhir, sudah tahiyat, ya sudah dia kembali lagi. Ya dia kembali lagi. Kalau memang
belum tahiyat ya baca tahiyat, kalau sudah tahiyat ya tinggal salamnya saja. Itu ya pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, di fasal hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi, i'tidal adalah keadaan yang tidak boleh berlama-lama. Bagaimana keadaan seseorang yang i'tidal dilanjutkan kunut? Jadi i'tidal betul waktu beberapa hari yang lalu ataupun di pertemuan selanjutnya bahwa i'tidal itu termasuk ruknun qasir. Ruknun qasirun, rukun yang bersifat pendek, tidak boleh lama. Kecuali pada sholat subuh, di mana ada syariat disunnahkan, sekali lagi disunnahkan untuk kunut. Jadi bukan lagi masuk kategori sengaja melamakan rukun qasir, rukun pendek, tapi justru dia melakukan kesunnahan yakni kunut. Atau misalkan kalau mau kunut nazilah, sholat Jumat misalkan, ataupun sholat-sholat biasa yang mau kunut nazilah, boleh. Tuh, jadi tidak harus apa istilahnya yang tadi sengaja melakukan rukun pendek yang menyebabkan batalnya sholat, tidak masuk kategori itu, tetapi masuk kategori lamanya itu karena melakukan kesunnahan khusus untuk sholat subuh. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, mengapa kitab Safinah begitu rinci? Bagaimanakah kedudukan kitab Safinah dalam agama Islam atau di agama Islam? Jadi kalau dikatakan kitab Safinah itu rinci, sangat jauh, sangat kurang sebenarnya. Masih jauh dari rinci. Banyak sekali masalah-masalah yang belum tercover dalam kitab Safinah. Tentu ini mengharuskan kita untuk mengkaji kitab-kitab lainnya. Jadi dikatakan rinci sangat jauh, sangat kurang dari rinci. Masih global-globalnya saja. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah kedudukan kitab Safinah di agama Islam? Tentu bahwa kitab Safinah itu ibaratnya hasil ramuan. Jadi betul bahwa hukum Islam itu adalah Al-Quran, kemudian kedudukan yang kedua adalah hadis. Lah, dari Al-Quran dan hadis itu, kemudian kan tidak semuanya permasalahan agama itu tercover. Karena yang namanya orang dengan bertambah banyaknya manusia, bertambah banyaknya sosial, tentu banyak permasalahan yang secara rinci tidak semuanya tercover. Namun dalam hal kaidah-kaidah itu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Bahwa apa yang ada dalam kitab Safinatun Najah adalah hasil ramuan dari Quran dan Hadis. Ya, jadi kedudukannya ya, sebagai hukum Islam bisa menempati, bisa saja ini adalah hasil ijma, bisa juga qiyas. Ya. Bisa juga maslahah mursalah. Seperti itu. Jadi dalam hukum Islam ya ini merupakan ramuan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Insya Allah tidak bertentangan dan bahkan justru hasil intisari hasil ijtihadnya para ulama dari pemahaman beliau-beliau terhadap Al-Quran dan Al-Hadis.
Seperti itu Mas Ari, barangkali yang bisa saya jawab, mangga. Barangkali ada yang mau share. Kayaknya off kayaknya. Nanti dilanjutkan di WA kayaknya. Baik Mas Ari. 3 pertanyaannya sudah terjawab ya Mas Ari ya? Oh iya. Baik. Ya. Baik mangga Mas Ari. Saya akhiri, saya cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.